Salam selamat siang yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus dengan NIM 2902150103. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kepribadian dan nilai seseorang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari kepribadian itu sendiri. Kepribadian atau personality merupakan jumlah total keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Alasan paling penting mengapa seorang manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan, perekrutan, dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Dan di sini ada faktor-faktor penentu atau pembeda kepribadian. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau hereditas. Faktor keturunan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Mengapa begitu? Karena 50% dari karakter orang tuanya pasti akan berpengaruh terhadap karakter anaknya. Sebaik-baik apapun, anaknya pasti akan mengambil karakter orang tuanya. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa keturunan adalah faktor yang membedakan kepribadian seseorang. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian. Jika seseorang tidak pandai dalam memilah pergaulan dan mengondisikan diri, maka seseorang tersebut akan terjerumus pada pergaulan yang salah dan merugikan orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang pandai dalam memilih pergaulan, maka dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan seseorang tersebut. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali untuk anak muda zaman sekarang, salah dalam memilah pergaulannya adalah akan menjerumuskan seorang tersebut kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan orang tersebut sendiri. Nah, jika kita pandai dalam memilah pergaulan, maka akan menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita, dan kepribadian kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh untuk terhadap pembeda kepribadian seseorang. Di sini juga ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Berikut ini kerangka kerja teoritis kepribadian antara lain. Yang pertama, yaitu ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, merupakan sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklarifikasikan orang dalam satu dari 16 kepribadian. Yang bagian pertama itu ada extrovert versus introvert. Individu dengan karakter extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan individu introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Yang kedua di sini ada prasa atau sensing versus dengan intuitif atau intuitive. Tipe perasaan digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail, sebaliknya individu dengan karakteristik intuitif tergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga itu ada pemikiran atau thinking versus dengan perasaan atau feeling. Tipe pemikiran menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan dengan karakteristik perasaan menggunakan nilai-nilai emosi dan pribadi mereka. Dan di sini juga ada menilai atau judging versus dengan menerima atau perceiving. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Ini adalah perbedaan tipe menilai dan menerima. Dan di sini ada sifat kepribadian, di sini ada 3 sifat. Yang pertama itu ada evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Dan yang kedua di sini ada pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasi eksternal. Dan yang ketiga di sini ada kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasikan peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Dan di sini ada pengertian nilai. Nilai menunjukkan alasan dan keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan yang berakhir yang berlawanan. Dan di sini juga ada sistem nilai atau sistem merupakan sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atau nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya.
Dan di sini juga ada jenis-jenis nilai. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Sedangkan nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Dan di sini ada contoh kepribadian dan nilai. Yang pertama itu sopan santun. Sopan santun seseorang dapat menunjukkan karakter seseorang. Dan yang kedua itu ada kejujuran. Kejujuran adalah faktor utama yang mempengaruhi sikap dan kinerja seseorang. Jika kita tidak jujur dalam bekerja, maka itu akan mengurangi kepercayaan atasan maupun rekan kerja kepada diri kita. Dan di sini loyalitas itu sangat penting dalam sebuah organisasi, karena loyalitas adalah dapat menunjuk nilai pekerjaan seseorang tersebut. Dan kreativitas itu juga penting dalam kepribadian. Ini adalah contohnya, yaitu contoh kepribadian itu adalah kreativitas, dan terakhir adalah kecerdasan atau cerdas. Dan di sini ada cara mengembangkan kepribadian dan nilai seseorang, tips ala saya. Di sini yang pertama itu memperluas wawasan dengan mengisi waktu luang dan hal-hal yang positif yang bisa menambahkan wawasan dan kinerja pengetahuan seseorang. Yang kedua ini menanamkan motto dalam diri kita untuk maju dan berkembang sehingga membentuk kepribadian yang lebih baik lagi, tekun, loyal, serta handal dalam bekerja. Dan yang terakhir di sini adalah mengutamakan kejujuran, seperti contohnya tadi. Mengutamakan kejujuran dan etika dalam melakukan tindakan. Mengutamakan kejujuran dan etika dalam melakukan tindakan. Jika menjadi seorang pemimpin, tegas tetapi tetap mengutamakan etika dalam bekerja. Ya, jika kita menjadi seorang pemimpin, tidak mesti kita semena-mena dalam berkata-kata dan dalam bertindak. Kita juga harus mengutamakan SOP atau etika dalam berkata-kata dan melakukan tindakan agar tidak merugikan kita, perusahaan, dan rekan kerja kita. Dan di sini ada kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah setiap orang memiliki kepribadian dan nilai yang berbeda, dan setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk memikirkan bagaimana cara untuk maju, dan setiap orang juga memiliki pola pikiran berbeda serta pola pikiran berbeda dan cara berpikir yang berbeda, dan banyak karakteristik berbeda, dan setiap orang juga memiliki nilai dan kinerja masing-masing. Kenapa begitu? Karena setiap orang sekalipun ia kembar, saudara maupun anak dan orang tua pasti sedikit banyak akan memiliki perbedaan pola pikir, perbedaan wawasan, perbedaan karakter, dan perbedaan cara mengekspresikan diri. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih.